الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Bapak Wali Kota Madya Surabaya yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Dikbud Jawa Timur, hadirin hadirat, terutama anak-anakku OSIS SMA Negeri Komplek Wijaya Kusuma, serta para pemuda-pemudi yang saya cintai. Seperti halnya Bapak Wali Kota tadi, saya pun bangga dan terharu betapa anak-anak kita telah melakukan satu upaya dengan mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk menyelenggarakan malam nuzulul Quran ini. Semoga ini pertanda semakin dekatnya generasi muda Islam di Surabaya ini dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Saudara-saudara, ada 317 yang memang tidak boleh dilupakan oleh kita umat Islam Indonesia. 317. Pertama, 17 Ramadan. Yang kedua, 17 rakaat. Dan yang ketiga, 17 Agustus. Apa hubungannya? Mari kita lihat. Saya mulai ronde pertama. 17 Ramadan. Setiap agama mempunyai kitab-kitab yang dianggap suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan Al-Quran. Ya, tempatnya diatur, tapi yang ceramah seorang saja ya. Tidak usah dibantu. Terima kasih atas bantuannya. Kalau demikian banyak kitab yang masing-masing mengklaim diri sebagai kitab suci, perlu satu batasan. Apa sebenarnya kitab suci itu? Mari kita lihat. Pertama, suatu kitab dinamakan suci kalau ia bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Dengan bahasa mudah, suatu kitab dinamakan suci kalau
manusia tidak sanggup membuat yang seperti itu. Kalau manusia masih sanggup membuatnya, nilai kitab itu paling tinggi kitab filsafat. Dan kitab filsafat bukan kitab suci. Mari kita periksa kitab mana yang sampai malam ini tidak seorang pun sanggup membuatnya. Sejarah menyatakan cuma Al-Quran saja. Barangkali belum pernah ada yang mencoba, Pak. Sudah. Sejak turunnya 14 abad yang lalu, Quran telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kau anggap Quran cuma buatan Muhammad saja, cobalah kau buat satu surah semacam Quran. Ajak seluruh teman-temanmu kalau kamu memang merasa benar. Sejak tantangan ini turun sampai malam ini, tidak seorang pun sanggup membuatnya. Karena Quran baik isi maupun redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia laki-laki perlu wanita. Perlu apa tidak? Normal. Kalau ada kitab suci melarang orang untuk kawin, kesuciannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh manusia puasa terus sore, pagi, malam sampai pagi lagi, itu kitab edan. Allah ini pencipta manusia. Allah yang menurunkan Quran. Tentu Quran ini sesuai untuk manusia. Pabrik mobil di Italia bikin mobil namanya Fiat. Lalu dia keluarkan buku petunjuk. Mobil ini namanya Fiat. Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, pabriknya juga yang mengeluarkan buku, tentu buku sesuai dengan mobilnya. Dan tidak mungkin saudara punya mobil Fiat rusak, tapi saudara perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota. Mobil akan makin amburadul. Artinya, kalau manusia ingin baik, dia harus menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh yang bikin manusia. Dan buku itu sudah turun. 114 surah, 30 juz, 106.666 ayat. Seluruh konsep Quran sesuai dengan fitrah manusia. Apabila perintahnya ditunjang oleh kemampuan yang menurun, maka stres perintah itu lalu menurun. Sholat wajib berdiri, itu kalau sanggup. Tidak sanggup berdiri, silahkan duduk. Itu kalau sanggup. Tidak sanggup sholat duduk, sholatlah sambil berbaring. Itu pun kalau sanggup. Tidak sanggup sholat dengan berbaring, sholat pakai isyarat. Itu pun kalau sanggup. Tidak sanggup dengan isyarat, sholat dalam hati. Itu pun kalau mampu. Tidak mampu sholat dalam hati, disolatkan sesuai dengan kemampuan.
Kadang-kadang sebagian anak muda mengeluh, "Pak, Quran itu sulit. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Bagaimana kita hidup?" Anak-anakku para remaja, Quran tidak sulit. Ketahuilah bahwa dalam Quran semuanya boleh. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Semua saja dalam Quran boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Yang lain semua boleh. Cuma satu yang tidak boleh dalam Quran, yaitu yang dilarang. Itu saja. Kalau tidak dilarang mesti boleh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk bikin sulit kamu. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Ia sekadar satu peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kitab dinamakan suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, suatu kitab dinamakan suci kalau isinya tidak saling bertentangan. Kalau ada kitab suci, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan Tiga, itu kitab kacau. Bagaimana mungkin suatu kitab suci, tapi isinya saling bertentangan? Dari tiga kriteria ini, kita yakini Quran benar-benar kitab suci. Apa jasa Quran kepada kehidupan manusia? Pertama, Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan dan kekufuran. Memperkenalkan manusia kepada Allah Tuhan yang sebenarnya. Menanamkan tauhid, meneguhkan keyakinan akan kebenaran. Keyakinan akan kebenaran yang tidak ditunjang oleh kemampuan materi, tapi karena keyakinan akan kebenaran itu sendiri. 13 tahun perjuangan yang penuh kepedihan selama di Mekah hanya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Sekaligus membentuk pribadi yang tegar, tangguh, mampu menghadapi tantangan dan kesulitan. Tadi Pak Wali Kota benar. Quran tidak mendidik generasi muda menjadi cengeng, takut menghadapi kesulitan. Tidak. Islam bukan agamanya orang pemalas. Quran bukan kitab suci yang mengajarkan agar setelah sholat kita endelohom, enggelenggem, ayem-ayem, menunggu keajaiban dari langit sambil menghitung bintang, seraya mengumpulkan jikalau, seolah-olah segala persoalan bisa diselesaikan dengan simsalabim abracadabra. Tidak. Quran adalah kitab yang mengajarkan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan endelohom, enggelenggem, ayem-ayem. Tidak. Saudara hadirin, lahir pribadi yang tegar, yang monoloyalitasnya, yang ketergantungannya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting di zaman sekarang. Akan bagaimana warna Islam di Surabaya, bahkan akan bagaimana warna Surabaya 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya.
Maka tidak ada yang lebih menggembirakan selain kalau kita melihat mereka mau hidup dekat dengan agama. Alhamdulillah. Untuk itu dibutuhkan pribadi yang tegar. Jangan takut menghadapi kesulitan. Biar berakit-rakit ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Nanti akan saya jelaskan ini pada ronde terakhir. Saya lanjutkan ronde pertama dulu. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Tapi berhala-berhala di zaman sekarang sering ganti nama. Yang tadinya bernama Latta, sekarang bernama komputer. Yang tadinya bernama Hubal, sekarang namanya pangkat dan jabatan. Yang tadinya bernama Uzza, sekarang bernama ilmu dan teknologi. Kalau pangkat dan jabatan, kalau harta dan benda, kalau kemampuan intelektual sudah lebih kita agungkan daripada Allah, itulah berhala di zaman sekarang ini. Mari menjaga sebersih-bersih tauhid, memelihara semantap-mantap iman, sebab dari sini lahir kepribadian yang tegar, yang hanya mempunyai satu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang dipompa oleh kebenaran, bukan oleh karena tunjangan material. 3 hari sebelum puasa, pagi-pagi setelah sholat subuh, datang tamu ke rumah saya. Selamat pagi Pak Zain. Selamat pagi. Bisa bicara 4 mata? Bisa. Bisa. Kebetulan mata saya utuh. Mari silakan masuk ke dalam. Di dalam dia perkenalkan diri. Perkenalkan Pak Zain, saya pendeta. Ya, kalau pendeta kenapa? Saya juga doktor. Lalu dosen sekolah tinggi teologi yang mencetak calon-calon pastor. Apa hubungannya dengan saya? Terus terang Pak Zainuddin, saya dan teman-teman paling benci dengar pidato Pak Zainuddin. Saya bilang bagus. Pidato Pak Zainuddin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, bikin telinga kami merah. Lalu bagaimana? Sekarang tiap pagi saya dengar pidato Pak Zainuddin. Di mana? Di radio. Lalu dari telinga saya merah sampai biru sampai putih sampai saya tenang sekali. Maksudnya saya pikir kok iya ya, kok logis bahwa keyakinan tidak bisa ditegakkan dengan supermi. Bahwa keyakinan dan keimanan tidak bisa ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Bahwa keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran adalah milik bersama. Perang dalam batin saya, sampai saya memutuskan harus ketemu Bapak. Ini kedatangan saya yang keempat, Pak. Maksudnya apa? Tolong jangan ditunda, Pak. Pagi ini bimbing saya mengucap 2 kalimat syahadat. Saya bilang alhamdulillah. Bahwa keyakinan ini soal kebenaran. Kebenaran adalah milik bersama. Seluruh manusia berasal dari Allah Tuhan yang sama. Rasul yang 25 sumbernya sama, Allah yang sama. Ajaran mereka tentang Allah pasti sama. Semua Rasul mengajarkan la ilaha illallah. Hanya sambungannya yang berbeda. Di zaman Nuh tentu la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Di zaman Ibrahim la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Di zaman Musa la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Di zaman Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah.
di zaman Muhammad sampai hari akhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Esensinya sama, la ilaha illallah. Jadi kalau ada Rasul tidak mengajarkan la ilaha illallah, jelas itu Rasul assembling, pabriknya lain. Nah, adik-adik remaja, kau calon pemimpin. Akan bagaimana warna Indonesia? Akan bagaimana warna Islam di Indonesia? Kau jawabannya. Sebagai calon pemimpin, kau harus memantapkan imanmu lebih dulu. Di sini segalanya bertumpuk. Di sini segalanya berakar dan mendasar. Dari iman terbentuk stabilitas temperatur batin. Pengalaman mengajarkan banyak orang di tengah jalan mengalami pergeseran nilai. Kita dukung, kita sanjung, kita puji, kita puja, akhirnya mengecewakan kita. Istilah gampang saya, banyak orang teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi pada satu saat kalau dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih sadis dari yang diteriakinya. Kita tidak akan bisa berharap banyak. Kalau iman sudah tertanam, lihatlah bakatmu. Saya kepingin jadi ABRI. Oke, selesai SMA, berangkat kau ke Magelang. Masuk AKABRI, tapi iman mantapkan dulu. Nanti kau keluar dari AKABRI, jadi jenderal beriman. Karena jenderal beriman, lalu berjuang bersama ulama. Bukan nangkepi ulama, berjuang bersama ulama. Kau jadi teknokrat beriman. Kau jadi dokter beriman. Kau jadi ekonom beriman. Dari sana kita berangkat, ke sana kita menuju. Dengan motivasi iman, menggalang kebersamaan. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Jikalau kita tinggalkan Quran ini, jatuhlah kita kepada materialisme, mengagung-agungkan benda, dan itulah berhala kita pada akhirnya. Satu. Yang kedua, Quran membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Malam ini saya di tengah-tengah saudara, saya tidak merasa sebagai tamu, sama sekali tidak. Saya merasa saya seorang keluarga yang datang ke tengah keluarganya sendiri. Besok malam saya sudah akan pidato di Stadion Pekanbaru, Riau. Saya pun di sana tidak merasa sebagai tamu. Saya seorang keluarga yang datang keluar tengah keluarganya sendiri. Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Baju boleh berbeda, jaket dan kaos boleh tidak sama, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama Muslim, cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Dan lewat masanya di mana umat Islam berpecah karena persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih teratur dan terarah. Lebih mencari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Istilah saya, yang NU, marilah jadi NU yang baik. Yang Muhammadiyah, marilah jadi Muhammadiyah yang baik. Yang Persis, marilah jadi Persis yang baik. Mari menyadari, musuh NU bukan Muhammadiyah, musuh Muhammadiyah bukan NU. Musuh kita bersama, maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan yang teman dijadikan musuh, lawan malah dirangkul. Mematikan roh jihad kita. Islam telah mengikat kita dengan akidah. An-nasu kulluhum li Adam
wa Adam min turab. La fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Apa kalau saya pakai serban saya lebih takwa dari saudara? Tidak. Apa kalau saya pakai peci saya lebih takwa dari saudara? Tidak. Serban dan peci cuma sekadar kulit. Kulit perlu, tapi isi lebih penting. Persamaannya yang kita cari, jangan perbedaannya yang kita angkat ke permukaan. Orang tahu, apalagi di Jawa Timur, kalau Islam dihantam terang-terangan, itu yang paling bodoh juga mesti marah. Kenapa? Sebodoh-bodohnya kita punya modal positif, fanatisme agama. Saya memang tidak sholat mas, tapi agama saya kau hina, tak celurit sampean. Fanatisme itu ada. Maka orang pun lalu belajar dari Snokor-Gerounya. Orang pun lalu belajar dari Van der Plas. Kalau Islam dihantam secara frontal, mereka pasti bangkit. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam. Pakai pakaian orang Islam. Perlu pakai serban, serbanan. Perlu pakai peci, pecian. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Masuk ke tengah umat Islam, bicara secara Islam, bikin kacau Islam dari dalam. Snokor-Gerounya boleh modar, Van der Plas boleh mati, tapi taktik, strategi, siasat dari snok abad sekarang, dari Van der Plas zaman ini, terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang melihat umat Islam ini bersatu. Kepada anak-anakku OSIS, jadikan peristiwa malam ini sebagai momentum untuk lebih menjalin kebersamaan. Menjalin kebersamaan hanya dengan satu kebersamaan. Kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. 2. Yang ketiga, Quran membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, keluar seruan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jauh sebelum UNESCO mencanangkan program yang mereka namakan Long Life Education, Quran sudah memberikan gebrakan. Ayat yang pertama turun saja sudah Iqra, Iqra, baca. Seolah Allah cuma tidak langsung saja berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan kebodohan. Paling celaka kalau dia kompak. Sudah miskin, bodoh lagi. Kompak namanya itu. Baca. Apa yang harus kita baca? Ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, namanya alam. Itu harus dibaca. Angkasa luar, ayat Allah. Baca. Pakai apa? Pakai ilmu astronomi. Bumi kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu geologi. Laut kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu oceanografi. Struktur tubuh kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu anatomi. Kalau kita tidak pandai membaca, orang lain yang akan membaca. Hutan kita, ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Korea. Maka hutan kita dibabat Korea. Bumi kita, ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Amerika.
Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Amerika. Maka minyak kita disedot Caltech. Laut kita ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Jepang. Maka kekayaan laut kita dikuras Jepang. Saya tidak rasialis. Saya tidak anti Cina. Saya tidak anti Jepang. Saya tidak anti Korea. Saya cuma ingin bangsa saya maju. Saya cuma berkeyakinan Indonesia adalah untuk Indonesia. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Ini negara kita. Kemerdekaan diperjuangkan oleh orang-orang tua kita. Kita jaga dan kita pertahankan bersama. Alam yang begini subur, negara yang begini makmur, kalau kita tidak punya kemampuan mengolahnya, orang lain yang akan mengambil manfaatnya. Jadilah kita penonton di lapangan sendiri. Ironi, menyedihkan sekaligus memalukan dan memilukan. Karena itu berenanglah terus di lautan ilmu. Walaupun belajar bukan pekerjaan yang menyenangkan, tapi istilah saya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Apa yang saya maksud? Jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, anak-anakku. Lebih baik sekolah sambil parkir mobil. Lebih baik sekolah sambil semir sepatu daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Biar berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Plato bijaksana pada saat dia berkata, "Hai generasi muda, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam." Berpikir di waktu pagi, belajar selagi remaja. Bekerjalah di waktu siang, kalau sudah dewasa, amalkan ilmumu untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kau tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Kalau waktu remaja mau santai selalu, hari dewasa kau akan bingung. Hari dewasa bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Ingin jadi pohon tinggi, harus berani tertiup angin. Semakin tinggi pohon, semakin keras angin. Takut tertiup angin, tidak usah jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput. Tidak ditiup angin memang, tapi diinjak kerbau. Tidak ada yang tanpa resiko. Semakin tinggi cita-cita dan keinginan, semakin banyak kita harus berbuat. Saudara hadirin yang saya hormati, ilmu, ayat yang tercipta. Yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah, wahyu namanya. Malam ini kita peringati turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, ayat yang berbentuk wahyu yang terucap oleh Allah? Nabi memberikan pilihan. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menempatkan Al-Quran itu di depannya, dijadikannya Al-Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, di belakanginya Al-Quran,
maka Quran akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Pilihan terserah kita, mau menjadikan Quran sebagai imam ataukah sebagai makmum. Idealnya dan sesuai dengan keyakinan kita, Quran itu adalah imam. Kalau Quran imam, kita adalah makmum. Resikonya, makmum wajib ikut imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, tinggalkan itu. Haram menurut Quran, tinggalkan itu. Halal kata Quran, ambil itu. Makmum. Saudara hadirin yang saya hormati, untuk berimam kepada Al-Quran, bagaimana jalan yang harus kita tempuh? Pertama, jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup. Ya, tidak apa-apa. Sebentar. Jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup. Terutama anak-anakku para remaja, bahwa kalian senang kepada suaranya Madonna, tidak jelek. Kalian suka kepada suaranya Michael Jackson, silahkan. Sekalian suka kepada suaranya Andy Williams, silahkan. Tapi jangan sampai penghargaan kita kepada semua itu mengalahkan penghargaan kita kepada bacaan Al-Quranul Karim. Mari kita hidupkan rumah tangga Islam dengan bacaan Al-Quran. Bukankah Nabi berpesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Listrik hanya sanggup menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup kita. Yang kedua, setelah menanamkan kegemaran membaca, usahakan memahami isinya. Adik-adik remaja, anak-anakku di OSIS, pelajari Al-Quran. Setelah tanamkan kegemaran membaca, usahakan memahami isinya. Bagaimana caranya? Mudah. Kalau ingin tahu cara bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil jenius, ahli bab mesin. Tapi kalau akan tanya tentang caranya membuat tahu, bertanyalah kepada tukang tahu. Artinya menurut bahasa Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Siapa yang tahu Al-Quran? Ya tentu orang yang ahli di bidang itu, para ulama, para kiai, para ustadz. Saya perlu mengingatkan ini, sebab belakangan ini sering muncul orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan intelektual, lalu mengutak-ngutik Al-Quran menurut kemampuan intelektualnya, yang kadang-kadang bahasa Arab pun mereka tidak mengerti. Disesuaikannya Al-Quran dengan penalaran intelektual, maka sering timbul pendapat yang aneh, nyeleneh. Ayat Quran itu elastis, dibawa kemana saja mau. Dibawa kemana saja ayat Quran itu mau. Elastis, mudah dimanfaatkan. Karena itu saya termasuk yang bersyukur Pak Wali dengan berlakunya asas tunggal.
Sebab setelah asas tunggal ini tidak ada lagi yang perang ayat tanding hadis. Hadirin yang saya hormati, apapun yang terjadi di lapangan ini, saya mengharap saudara-saudara kita semua tetap bisa menjaga ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Mari kita buktikan bahwa kita datang kemari bukan untuk hura-hura. Kita datang kemari untuk satu niatan yang luhur, menjaga iman, memantapkan akidah. Saudara hadirin, untuk lebih menenangkan suasana, saya mengajak kita semua kembali mengumandangkan sholawat badar. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung seperti yang kita harapkan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara hadirin yang saya hormati, saya akan lanjutkan pengajian kita ini. Tadi saya bicara tentang berimam kepada Al-Quranul Karim. Caranya bagaimana? Pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Yang kedua, usahakan memahami isinya. Disiplin ilmu apapun yang kita tuntut, di fakultas manapun kita masuk, hendaklah dengan niat untuk mengkaji ayat-ayat Quran, baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih juga yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat nanti. Hanya dengan cara seperti ini, maka langkah kita mencari ilmu merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, setelah menanamkan kegemaran membaca, usahakan memahami isinya. Hadirin yang saya hormati,
Saya dan terharu betapa sungguh pun ada sedikit gangguan teknis, dan panitia sudah berusaha mengatasinya dengan segenap kemampuan yang ada. Sementara itu saudara hadirin seluruhnya tetap dengan tenang, tertib dan tekun mengikuti acara perjalannya pengajian ini, sehingga ini merupakan satu cerminan bahwa kita umat Islam di Surabaya khususnya dan umat Islam di Jawa Timur ini pada umumnya memang adalah umat yang cinta damai, yang selalu ingin menjaga ketenangan dan ketertiban, dan kita berhusnuzon bahwa terganggunya pengajian ini semata-mata tidak lain karena kesulitan teknis yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa diatasi sampai pengajian ini berakhir nantinya. Saudara hadirin yang saya hormati, andai kata pun di tengah pembicaraan saya nanti terjadi lagi gangguan teknis yang sulit diatasi, saya akan tetap percaya bahwa saudara-saudara akan terus menjaga ketenangan, ketertiban, dan kalau acara ternyata terpaksa tidak bisa kita lanjutkan, saya pun yakin kita semua akan sanggup meninggalkan stadion ini dengan tetap menjaga ketenangan, ketertiban dari kita semua untuk kepentingan kita bersama. Saudara-saudara sanggup membuktikan itu? Sanggup? Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dengan sinar purnama lampu Allah ini, mudah-mudahan pengajian kita malam ini semakin syahdu dan semakin menunjukkan etikat baik kita, bahwa kita datang kemari memang bukan untuk berhura-hura, tapi semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk lebih meningkatkan pengabdian kita kepada agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Saudara tidak usah khawatir dan kecil hati. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Depdikbud. Acara kita malam ini bukan acara liar. Acara kita ini adalah acara yang bertujuan untuk sesuatu yang mulia, yang kita mohon kepada Allah agar dibersihkan dari orang-orang yang tidak senang melihat kita berkumpul di tempat ini. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, mari kita kumandangkan takbir. Semoga semangat pengajian kita tidak menurun oleh karena adanya gangguan teknis ini, dan semoga gangguan teknisnya bisa diatasi sampai acara ini selesai nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Saudara hadirin yang saya cintai, saya kembali. Begitulah resikonya orang yang berimam kepada Al-Quran. Tadi kita sudah sepakati Al-Quran adalah imam dan kita adalah makmum. Jikalau kita ingin berimam kepada Al-Quran, harus dimulai dari kegemaran membacanya, upaya untuk memahaminya, kemudian mengamalkannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Disiplin ilmu apapun yang kita pelajari, profesi apapun yang kita duduki, kalau dengan niat untuk menjabarkan ayat-ayat Quran, maka itu sudah merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Quran sebagai imam, jangan jadikan Quran sebagai makmum.
Sekali kita berimam kepada Al-Quran, mari kita konsekuen. Kalau Islam kata kita, Islamlah keyakinan kita. Kalau Islam keyakinan kita, Islam jugalah tingkah laku dan gerak kehidupan kita. Kita sudah kadung berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Satu kali salat dan ibadah, satu kali hidup dan mati sudah kita persembahkan kepada Allah, jangan diberikan kepada yang selain Allah. Saya bangga selama Ramadan kita sudah ditempa menjadi manusia yang sabar, ulet, dan tahan uji. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum berbunyi, jangan sentuh makanannya. Sabar, ulet, tahan uji. Walaupun kita datang dengan niat yang mulia, memperingati nuzulul Quran, ujian itu datang. Alhamdulillah, latihan Ramadan berhasil. Kita sabar, kita ulet, kita tahan uji, kita tidak terpancing oleh emosi, karena memang datang kita untuk melaksanakan ibadah. Malam ini Stadion Tambak Sari jadi saksi kesabaran, keuletan, dan ketabahan umat Islam di dalam menghadapi ujian yang dihadapkan kepadanya. Bahwa kita bukan teroris, bahwa kita bukan perusak, bahwa kita bukan orang yang suka menimbulkan kekacauan. Saudara hadirin yang saya hormati, untuk berimam kepada Al-Quran tidak mulus jalan yang harus kita tempuh. Berliku menanjak, banyak onak dan duri di dalamnya. Namun satu kali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Satu kali Quran sebagai imam, tetaplah dia kita jadikan imam dalam kehidupan. Dengan satu keyakinan, bahwa hanya satu konsep yang datang dari Allah, itu yang bisa dijadikan satu pedoman yang kekal bagi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Inilah yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci dan sikap kita terhadap Al-Quran sebagai makmum dalam kehidupan. 17 Ramadan adalah proklamasi pembebasan manusia dari kemusyrikan, dari rasialisme, dari kebodohan, dari keterbelakangan. 17 Ramadan, proklamasi yang gemaknya lebih hebat daripada Declaration of Independence-nya Amerika, lebih hebat daripada gaungnya revolusi industri di Prancis. 17 Ramadan adalah proklamasi pembebasan manusia dari kemusyrikan, dari ketergantungan kepada benda, dari kekufuran, dari rasialisme, perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Proklamasi pembebasan manusia dari kebodohan, proklamasi pembebasan manusia dari keterbelakangan. Al-Quran mencanangkan proklamasi itu. Terbebas kita dari jahiliyah. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, kita akan kembali terperangkap jahiliyah lagi. Hanya saja jahiliyahnya bernama jahiliyah modern, prakteknya sama, tensinya yang berbeda. Di zaman jahiliyah primitif dulu, orang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Betul? Sekarang banyak orang jauh dari agama, terjebak dalam jahiliyah modern. Belum lahir anaknya,
sudah dikubur hidup-hidup. Terjadilah abortus. Sama tensinya, berbeda versinya. Yang dulu bernama jahiliyah primitif, yang sekarang bernama jahiliyah modern. Kenapa? Orang lepas dari tuntunan kehidupan beragama, hanyut dalam free love, hanyut dalam free sex, hanyut dalam pergaulan bebas yang pada gilirannya menghancurkan moral daripada generasi itu sendiri. Dan dimanapun di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran moral, terutama moral generasi muda daripada bangsa itu sendiri. Malam ini merupakan jawaban kita bahwa generasi muda Islam di Surabaya, bahwa generasi muda Islam di Jawa Timur pada umumnya siap untuk bermakmum kepada Al-Quranul Karim, siap untuk melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, sejak menanamkan kegemaran membacanya sampai kepada upaya memahami isinya, sampai kepada mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Saya khawatir kalau pada suatu saat analisa Rasul kita alami, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya sekadar tulisan saja. Islam ada tapi cuma sekadar nama saja. Al-Quran pun ada tapi cuma tinggal sekadar tulisannya saja. Paling banter didiskusikan, diseminarkan, dimusabakohkan, tapi ajaran Al-Quran diinjak dalam kehidupan sehari-hari. Ironi dan menyedihkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik remaja dan para pemuda yang saya cintai, proklamasi 17 Ramadan mengenang kita kembali. Prinsipnya menyelamatkan kita dari jahiliyah kompleks, jahiliyah akidah, jahiliyah ukhuwah, jahiliyah ilmu pengetahuan, jahiliyah sosial dan budaya. Proklamasi 17 Ramadan dengan turunnya Al-Quran membebaskan kita dari semua itu. Jikalau kita tinggalkan Al-Quran, sekali lagi kita akan terjebak kepada jahiliyah baru, cuma saja bernama jahiliyah modern. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa hubungan 17 Ramadan dengan 17 Agustus? Mari kita lihat. Ketika di UPTN beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau sekarang kita bangsa Indonesia bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, itu tidak lain karena negara kita ini negara yang aman. Betul? Hanya satu negara yang aman saja yang mampu membangun dirinya. Pengajian ini dapat berlangsung karena aman. Kita bisa membangun karena aman. Coba lihat di Afrika, kadang-kadang ada satu negara yang 1 bulan 2 kali ganti presiden. Timbul kerusuhan, kekacauan, bagaimana mau membangun dirinya? Kita bisa membangun karena negara kita aman. Negara kita aman oleh karena kita adalah satu bangsa yang merdeka. Itu jelas. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, yang kita isi dengan pembangunan ini, yang kita kecap dan kita nikmati sekarang ini, karena merdeka kita bisa membangun Stadion Tambak Sari, karena merdeka kita bisa kumpul ngaji di sini, karena merdeka kita bisa mengemukakan pendapat begini. Alam kemerdekaan yang kita nikmati ini, kita rasakan dan kita isi dengan pembangunan sekarang ini, bukan kado dari Belanda, bukan hadiah gratis dari si Jepang, tidak
muncul kemerdekaan ini hanya dengan simsalabim abracadabra. Tidak turun kemerdekaan ini dari langit ke bumi seperti turunnya embun di waktu pagi. Kemerdekaan yang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan sekarang ini ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah,